Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita mengulang atau mempelajari terkait dengan rukhsah yang Allah berikan, namun masih ada di antara kita yang belum memahaminya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini kan sering cuti ya. Maksudnya ada masanya kita cuti di mana kita bersafar ya, di mana kita bersafar. Perlu kita ingat bahwa orang yang bersafar Allah berikan rukhsah. Allah berikan sejumlah keringanan ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam masalah salat. Dalam masalah salat. Jadi orang yang safar itu boleh qashar. Ya boleh apa? Boleh qashar. Dan juga boleh jama'. Ini kita singgung sedikit. Apa yang dimaksud dengan qashar? Ya, mengqashar salat. Perlu diingat, mengqashar salat adalah menjadikan yang 4 rakaat jadi 2. Itu qashar. Gampangnya begitu. Menjadikan salat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan dari sini kita tahu berarti yang boleh diqashar hanya zuhur, asar dan isya, karena 3 maghrib nggak bisa, subuh juga nggak bisa. Jadi nggak bisa nanti maghrib jadi 1,5, ya enggak, atau subuh jadi 1 rakaat, enggak. Jadi yang bisa diqashar adalah yang 4 rakaat saja, zuhur, asar dan isya. Jadi boleh kita qashar, kita sholat qashar, kecuali kita sholat di belakang imam yang mutim, imam yang mukim. Kalau dia 4 rakaat, ya udah kita ikut 4 rakaat. Karena qashar itu sunnah, mengikuti imam wajib. Kalau berbenturan yang sunnah dengan yang wajib, dahulukan yang wajib. Tapi kalau kita rombongan yang safar contohnya, kita ya udah 2 rakaat. Dan ini yang afdol. Karena Nabi tidak pernah sekalipun tidak qashar ketika safar. Jadi yang paling utama adalah qashar ketika safar. Itu salat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Bisa juga qashar plus jama'. Nah, apa yang dimaksud dengan jama'? Qashar sudah kita pahami ya, simpelnya tadi yang 4 rakaat jadi 2. Ini baru qashar. Nah, boleh dijama'. Dijama' adalah melakukan 2 salat di salah satu waktunya. Itu gampangnya. Melakukan 2 salat di salah satu waktunya. Yang bisa dijama' zuhur sama asar, maghrib dan isya. Jadi bisa di salah satunya. Bisa sholat asarnya setelah sholat zuhur di waktu zuhur, atau sholat zuhur di waktu asar, tapi sholat zuhur dulu baru asar. Jangan sampai salah paham, karena sebagian orang, oh saya jamak, dan jamaknya ditakhir, maksudnya yang zuhur di asar. Banyak yang sholat asar dulu baru zuhur, ini salah. Sholat zuhur dulu baru asar. Sekalipun kita di belakang imam, contohnya imamnya sholat asar, kita belum sholat zuhur, maka kita niatnya sholat zuhur. Dan boleh berbeda antara imam dengan makmum dalam niat. Dan ini panjang, dalilnya ada ya. Jadi intinya jamak adalah melakukan 2 sholat di salah satu waktunya. Zuhur asar bisa di waktu zuhur, habis sholat zuhur qomat terus sholat asar. Ya kalau kita bareng-bareng itu ya qomat terus sholat asar. 2 rakaat silakan. Atau kayaknya lagi repot nih, nggak memungkinkan, nanti ajalah sholat zuhurnya dilakukan di asar. Nah, ini namanya jamak takhir. Kalau tadi jamak takdim. Ini kita sholat asar, di waktu asar sholat zuhur baru asar. Gitu juga maghrib dan isya sama aja. Ya, sama aja. Habis sholat maghrib langsung sholat isya silakan. Atau kalau nggak memungkinkan sholat maghribnya di waktu isya, tapi ingat sholat maghrib dulu baru isya, jangan sholat isya dulu baru maghrib. Nah, ini suatu yang disyariatkan di dalam agama kita. Jadi jangan heran kalau ada orang ketika safar dia melakukan ini ya, sunnah ini. Dan juga perlu kita ingat bahwa orang yang safar itu boleh tidak sholat Jumat, tapi dia harus sholat zuhur. Ya, tapi dia harus sholat apa? Sholat zuhur. Nah, jadi demikian. Ya silahkan diterapkan, dipraktekkan ketika sedang
cuti atau sedang ini ya di perjalanan mau onset, jangan sampai nanti karena repot malah nggak sholat sama sekali. Padahal kemudahan ya telah Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.